Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du faqala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumina wa bi'ulumikum fid dharain amin radhiyallahu ankum ila anqal wa syartu dzalika kulli. Kemarin kita sudah menjelaskan tentang najis-najis yang dima'fu atau dimaafkan. Mulai dari yufa'an yasirin urfan min sya'ri najisin. Jadi rambut-rambut najis yang diampuni adalah najis rambut sedikit, bukan dari najis mughalladhah sampai terakhir kemarin. Nah, semuanya itu ma'fu, syaratnya wa syartu dzalika kullihi idza kana fil ma'i alla yughayyira. Syaratnya utawi syarate al-afu kulli sakabiyani dzalika iku idza kana ing dalem arikalane ana apa sya'ruhu sya'run qalil ghair najisin mughalladha dukhon najasa dan seterusnya, atau dalam bahasa pondok itu ya sya'r yasir urfan min sya'ri najisin wa ma ba'dahu fil ma'i anane ing dalam banyu idza kana ing dalam artikelane ana apa sya'ar wa ma ba'dahu ana iku fil ma'i ing dalam banyu wa syartuhu durung ana khabare iku alla yughayyira yen ora ngrobah apa sya'ar wa ma ba'dahu ing banyu ing indaha wis rampung apa maqalahu syekhuna Kasyuti. Artinya jadi semua yang dijelaskan tentang rambut yang sedikit dan seterusnya kemarin itu yang dibaca, maka syaratnya ma'fu dimaafkan itu kalau memang di air berarti airnya itu tidak berubah, atau najis yang sedikit rambut dan lain-lainnya ketika menyentuh atau tercampur dengan air maka airnya tidak berubah karena ada rambut dan seterusnya tadi. Yang sedikit itu ya, jadi nggak berubah airnya. Lawaz zabatu tawi zabat. Zabat itu ada dua makna. Kalau di pondok dulu saya mengartikan zabat itu namanya dedes. Dedes itu dalam bahasa Indonesia itu atau pemaknaan pengartian ini dari ulama ahli fikih ada dua makna. Yang pertama adalah laban makul bahri. Makna yang pertama adalah susu susu yang dari hewan yang bisa dimakan, yang dari laut. Itu makna yang pertama, laban makul bahri. Bagaimana dijelaskan dalam kitab Al-Hawi Imam Mawardi. Bahkan Imam Mawardi menjelaskan dalam kitabnya Al-Hawi itu zabat itu laban makul bahri itu baunya seperti misik, tapi warnanya itu putih seperti susu. Nah ini menurut penafsiran yang pertama ini maka itu tohir, suci zabat itu. Zabatu tohirun, tawi zabat dedes iku tohirun, suci. Jadi tafsiran yang pertama, makna zabat yang pertama menurut versi kitab Al-Hawi. Menurut versi yang kedua adalah irkusin sinnaur bari. Ini makna yang kedua adalah susu atau keringat, ya keringat atau zabat itu kayak sejenis, kalau kita itu kayak yogurt gitu ya, kayak yogurt. Tapi ada yogurt itu yogurt yang terbuat dari sinnaur bari. Sinnaur bari itu bisa diartikan kayak kucing musang
kayak kucing musang begitu, atau kucing Afrika. Jadi kidang lah, kayak apa? Kayak kucing musang itu, kayak musang itu. Itu namanya sinaur. Nah itu kalau ada keringatnya atau kayak yang bergumpal kayak susu itu kadang-kadang itu ya, maka itu hukumnya apa? Suci. Itu ya, hukumnya itu suci. Nah bentuknya kalau sekarang yang beredar ya kayak yogurt itu. Yogurt, kalau yogurt kan apa cair ya, maka ada yang nggak cair, ada dua macam. Nah masing-masing punya hukum, masing-masing punya hukum. Tapi yang jelas jenis daripada zabat dengan dua arti itu masing-masing adalah suci. Jadi baik menurut makna yang pertama atau makna yang kedua itu sama-sama suci. Wa yu'fa an qalili sya'rihi, lan den sepuro po an qalili sya'rihi saking sithike rambute zabat. Nah, kalau seandainya kasarasi kaya dene telung rambut. Kastalasi kaya dene kaya telung rambut. Nah, kalau misalnya zabat itu tadi dengan dua makna, kalau dijelaskan angkolili sya'rihi, lah kok kalau tadi apa laban makulil bahri, maka nggak masuk, karena kalau makulil bahri kan nggak ada rambutnya istilahnya. Maka yang dimaksud adalah makna yang kedua, berarti apa? Irkusin naur bari, makna yang kedua. Kalau misalnya zabat dari makna yang kedua itu ada rambutnya dan rambutnya sedikit, nah rambutnya sedikit seperti 3 helai, 3 biji rambut, 3 helai rambut, maka itu diampuni, ma'fu, dimaafkan. Kalau 3, kalau lebih dari 3 berarti tidak dimaafkan, karena ini sedikit. Kada kaya mengkono yu'fa an qalili sya'rihi kasalas atlaku mutlakaken sapa fuqaha ing al-afu, ing mutlakaken ing za tegese al-afu. Walam yubayyinu lan ora jelasaken sapa fuqaha, ora jelasaken annal murada ing temen sedune kang den karepaken iku al-qalilu sithik fil ma'khudhi ing dalam perkara sing dialap lil istimali krana dinggo dipake, au fil ina'i utawa ing dalam wadah al ma'khudhi kang dialap apa minhu al. Artinya begini, untuk kejelasan masalah ini, masalah zabat, itu para ulama tidak menjelaskan secara detail. Artinya memutlakan secara umum, secara mutlak. Pokoknya kalau ada zabat di situ dengan dua makna tadi atau dengan makna yang kedua yaitu apa? Irkusin naur bari, itu kalau ada rambutnya sedikit misalnya, maka seperti 3 helai, maka itu diampuni atau dimaafkan najisnya itu. Nah ini ulama tidak menjelaskan secara detail tentang itu. Apakah yang dimaksud itu sedikit rambutnya di zabat itu sendiri, atau sedikitnya itu najis rambut itu berada di wadah yang di situ ada zabatnya. Ini nggak menjelaskan tentang itu. Jadi sedikitnya najis itu, sedikitnya rambut itu, apakah yang dimaksud itu adalah berada di zabatnya sendiri, atau rambutnya yang sedikit itu adalah dari wadah tempat dituangnya zabat itu sendiri. Ini tidak dijelaskan. Apakah dua-duanya enggak dijelaskan? Kalau tidak dijelaskan maka bagaimana? Dijelaskan oleh Syekhuna, qala dawuh sapa Syekhuna dawuh guru kita Ibnu Hajar Al-Haytami, dawuh ngaten wallazi yutajahu. Utawi kaul yutajahu kang digawe wajah apa allazi iku al-awwalu kang pertama. Pertama tegese al-qalil fil ma'khud lil isti'mal, yaitu najisnya itu ada di zabat
zabatnya. Jadi sedikitnya rambut ada di zabatnya, bukan di wadahnya. Ini menurut Syekhuna. Tapi ingkana jamidan. Kalau memang ono, lamun ono po zabat, iku jamidan atos. Kenapa demikian? Li'anal ibrata karena setuhune al ibro kang dianggap fihi ing dalam jamid iku bi mahallin najasati faqat ing dalam tempat najise faqat mongko bloko mongko cukup. Nah, tadi kan para ulama tidak menjelaskan apakah najis yang sedikit itu ada atau rambut yang sedikit tadi rambut yang sedikit di zabat itu ada pada zabatnya atau ada pada tempatnya. Maka menurut Syekhuna, kaul yang bisa diambil atau yang bisa diambil apa? Iktimat, bisa diambil, bisa dipegang. Kata beliau adalah yang dimaksud adalah yang pertama. Artinya yang pertama itu apa? Berarti rambut yang sedikit itu berada di zabat yang mau dipakai, bukan di wadahnya. Jadi kalau memang itu zabatnya itu keras, kemudian ada rambutnya di situ yang sedikit yaitu 3 helai itu tadi, maka itu berarti ma'fu, dimaafkan. Kalau memang zabatnya itu keras bukan cair ya, bukan cair. Kenapa? Karena kata beliau sedikit itu kan memang di tempat apa namanya? Di zabat yang keras. Jadi meskipun beberapa tempat tapi misalkan 3 tempat tapi 3-nya 1 biji, 1 helai rambut, sini ada rambut 1, di sini ada rambut 1. Maka ini juga termasuk sedikit karena 3 helai saja. Maka yang ini ya li'an la ibrata fi bi mahallin najasa faqat. Jadi tempat najisnya itu ya misalkan 1 tempat pun 1 saja, misalnya di 1 tempat ada 3 rambut, maka juga ini ma'fu, dimaafkan. Itu. Kenapa? Karena keras. Kalau keras kan nanti walaupun berbeda-beda, hitungannya berbeda. Jadi kalau misalnya tadi yang dimaksud sedikit pada zabat yang apa rambut sedikit yang di zabat itu yang dima'fu, yang dimaafkan, itu yang dimaksud adalah najisnya itu berada di zabat yang kering, yang keras ya, zabat yang keras. Nah, karena memang hitungannya ya kalau hebatnya keras itu ya berarti di situnya, kalau di wadahnya nggak ada urusan. Ini kalau rambutnya sedikit. Nah, kalau sekarang itu apa kayak apa namanya yogurt, tapi yogurt ini yang dari apa dari keringetnya kidang itu, apa dengan sinor itu, apa kucing Afrika itu, dia kayak bentuknya kayak kidang itu. Kalau ada keringet itu kadang-kadang jadinya kan kalau apa putih gitu ya, putih bisa keras bisa cair. Kayak yogurt itu ya nggak tahu yogurt itu terbuat dari apa, saya kurang paham. Tapi yang jelas hampir seperti itu, ada yang keras ada yang enggak. Kan ada yang kalau di Yaman itu ada yang namanya zabadi. Zabadi itu ada zabadi yang keras, ada yang zabadi yang cair. Namanya zabadi. Apa sih zabadi kayak hampir kayak keju. Ya, keju. Kalau keras itu jadinya keju. Terus kemudian kalau cair itu ya kayak zabadi itu agak kecut-kecut bagaimana gitu. Itu biasanya itu namanya zabadi. Kalau di Indonesia namanya apa? Kayak yogurt begitu ya, ada yang tapi ada yang keras, ada yang lain. Ini kata Ibnu Hajar, ya yang dimaksud najis sedikit 3 helai rambut itu adalah di zabati yang keras. Karena kalau yang keras ini itu yang dimaksud adalah tempatnya najisnya saja itu. Nah, kalau najisnya yang kena najisnya kemudian najisnya itu berupa rambut 3, maka sudah dimaafkan. Karena sedikit, rambutnya sedikit. Fa in kasurat fi mahallin wahidin lam yufanhu. Tapi kalau fa in kasur mongko lamun kaake pun najasah. Akiye fi mahallin dan tempat wahidin kang siji. Jawabein lam yufa mongko ora disepuro apa anhu mahal. Artinya wa illam yaksur, berarti sedikit, ofia mongko di apuro apa mahal.
Tapi kalau misalkan rambutnya banyak dalam satu tempat, nah, kalau tadi kan 3 dalam satu tempat, lebih lah pokoknya, lebih dari 3, banyak pokoknya, ya maka ini tidak ma'fu, tidak dimaafkan najis itu. Ini tadi masih pembahasan seputar kalau memang najisnya ini, najisnya, zabatnya itu keras. Jadi kalau keras, kemudian rambutnya sedikit, rambut yang najis itu sedikit, itu maka dimaafkan najis, nggak apa-apalah istilahnya, ya dimaafkan. Tapi kalau banyak, maka tidak dimaafkan. Banyak di satu tempat nggak dimaafkan. Kalau sedikit dimaafkan. Ini penjelasan ini kalau memang zabatnya itu keras, bukan cair. Bi khilafil ma'i, kelawan berbeda nih zabat sing cair. Kalau sing cair bagaimana? Fa inna jami'ahu, moko teman setuhune kabehane ma'e iku kasyai'i kaya dene perkara wahidi kang siji. Artinya kalau tadi kan pembahasannya yang keras. Nah kalau zabat ini bukan keras tapi cair. Nah, seperti yang saya contohkan, ya zabati, ada yang keras, ada yang ini kayak yogurt misalnya, yang jenis-jenis keras seperti yang cair seperti itu. Kalau kalau yang cair bagaimana? Maka kalau cair itu adalah seperti satu kesatuan. Hukumnya satu. Kalau tadi kan keras, bisa berbeda-beda dari satu tempat sampai tempat itu bisa karena keras, tidak campur gitu kan kalau keras. Tapi kalau cair, maka satu wadah itu dianggap satu satuan. Artinya gimana satu satuan? Satu kesatuan itu artinya fa ing mongko lamun kositi apa sya'ru rambut fihi ing dalem ma'e ufiya mongko di sepuro apa anhu sya'ar wa illam yakila, berarti akeh, fala mongko ora yu'fa anhu. Wala nazaril ma'khudhi, lan ora ono ningali ku maujud lil ma'khudhi maring barang sing atau zabati sing diambil hina idzan ing dalem ari kalane ma'ian, ing dalem ari kalane cair. Artinya begini, kalau yang sudah keras sudah selesai. Kalau yang cair itu kan dihukumi satu kesatuan. Artinya bagaimana satu kesatuan? Artinya satu kesatuan kalau misalnya najisnya, rambutnya itu berada di zabat yang cair, maka banyak sedikitnya ya dihukumi satu. Kalau memang sedikit ya berarti 3 rambut tadi, yang seperti kemarin itu, yang tadi itu 3 rambut berarti ma'fu. Kalau yang lebih semuanya ini bukan tempatnya, kalau yang keras kan beda, bisa berbeda-beda itu tempatnya. Karena bukan satu satuan. Tapi kalau yang cair satu kesatuan. 3 rambut di situ misalnya. 3 rambut, sedikit kan berarti ma'fu. Atau banyak. Ma'fu berarti juga ma'fu semuanya nih, ma'fu semuanya. Kalau tadi kan cuma tempatnya doang, tempat mahal yang ada rambutnya, yang lain gak ikut-ikutan. Kalau tadi yang keras loh ya. Tapi kalau yang cair semuanya kena, karena satu kesatuan. Kayak air misalnya, maka satu kesatuan. Rambut ada di situ 3, berarti 3 sedikit. Nah kalau 3 sedikit berarti ma'fu, semuanya ma'fu, gak apa-apa digunakan semuanya. Tapi kalau banyak, bukan 3, banyak, maka tidak ma'fu, semuanya nggak bisa digunakan semuanya. Kenapa? Karena cair itu seperti satu kesatuan. Makanya wala nazara lil ma'khudhi hina idzin, tidak melihat apakah itu yang diambil diambil sesuatu yang diambil itu yang digunakan itu yang sebelah sini, sebelah sono, atau yang ada, enggak ada bahasan tentang itu. Kenapa? Karena semuanya dihukumi najis, tidak ma'fu. Kenapa? Karena satu kesatuan, najis atau rambut yang ada di zabat yang cair itu satu kesatuan, kalau bisa kena najis, yang banyak
rambut itu tadi, maka semuanya kena najis. Maka tidak dilihat apa yang diambil satu delemok atau satu tempat saja, enggak ada, sama saja. Kenapa? Karena satu kesatuan. Kalau keras kan bisa diambil doang ininya, apa namanya, yang keras yang kena najisnya doang, itu bisa. Tapi kalau yang cair kan enggak, satu kesatuan. Jadi kalau dalam wadah misalnya semuanya ini, dan di situ ada rambut banyak, rambut yang najis itu banyak, maka semuanya najis. Tapi kalau hanya sedikit, maka makfu, tidak apa-apa. Ini kesimpulan dari hukum zabat. Zabat yang tadi dijelaskan ada dua makna. Makna yang pertama, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Mawardi dalam kitab Hawi. Kemudian yang kedua ini adalah yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar ini, perinciannya apakah itu zabat yang keras ataukah zabat yang tidak keras alias cair, maka memiliki hukum sendiri-sendiri. Ini wana qala lan nukil sopal Muhibbut Tobari, Muhibbuddin At-Tobari, Al-Imam Muhibbuddin At-Tobari, nukilan Ibnu Sabbaghi sanging Ibnu Sabbagh, sanging Imam Ibnu Sabbagh. Wa tamada lan tetanggenan sapa Muhibbut Tobari ing hadan nukil. Nukil gimana? Annahu ing teman sedune kelakuan iku yufatin kawur di sepuro opo anjir rotil ba'iroti saking gayemane ba'ir apa unta onah wilan sekabeh sepadane ba'ir. Nek di sepuro falayan jusu mongkora najis sapa ma perkara syariba kang ngombe sapa ba'ir minhu saking ma. Nah, Imam Tobari, Muhibbuddin At-Tobari menukil dari Imam Ibnu Sabbagh. Sekaligus beliau memegangi pendapat ini, nukilan ini, yaitu bahwa onta itu salah satu keistimewaannya, seperti pernah saya jelaskan, onta itu bisa menyimpan makanan. Onta itu bisa menyimpan makanan dalam dirinya. Jadi dimasukin semuanya, terus di situ disimpan. Makanya onta itu tahan. Hidup di padang pasir, nggak makan, nggak minum, juga tahan. Ternyata di dalam ada simpanan makanannya, ada simpanan airnya. Nah ini kalau dia misalkan mau makan lagi, nggak perlu makan lagi, mengeluarkan dari simpanannya dikunyah yang kedua kalinya, dipamah yang kedua kalinya. Nah ketika dipamah kedua kalinya, seperti kemarin kan sudah jelaskan ini, masalah bab ini yang kemarin sudah dijelaskan. Nah ini kalau onta memamah makanan yang kedua simpanannya itu namanya jirah, Mama yang kedua kalinya yang diambil dari simpanannya itu, kemudian dipamah, semuanya itu dipamah, ada di mulutnya berarti. Maka ketika pamahan itu di mulutnya, kemudian dia minum di sebuah wadah, sebuah wadah. Maka juga yang air minum dari bekas minumannya onta itu tidak dihukumi najis. Fala yanjusu ma syariba minhu, tetap dihukumi suci. Ini menurut nukilannya Imam Tobari, Imam Muhibbuddin Tobari dari Imam Ibnu Sabbagh. Tapi kalau kemarin kan ada perincian. Jadi kalau jirah itu datangnya dari ini, maka najis karena dari dalam. Tapi kalau yang dikunyah atau yang dipamah itu yang simpanan yang ada di gigi-giginya, maka tidak najis. Kemarin seperti itu. Nah ini nukilan Imam Tobari dari Imam Ibnu Sabbagh mengatakan bahwa pamahan onta yang kedua kali itu tetap dihukumi suci. Jadi walaupun nanti dia minum di sebuah wadah, maka wadah air, wadah air itu, maka di air yang ada di wadah itu bekas yang diminum onta tetap dihukumi suci, enggak najis. Ini maksudnya. Wa ulhiqa lan dipadaaken bihi kelawan ba'ir apa famuma
cangkeme hewan ya jetaru kang gayem opo ma. Nyatane ma min waladil baqarati saking anake sapi. Wadok nilan wedhus domba. Idal taqoma ing dalam hari kalane ngemplok lah. Ngemplok apa itu? Mama atau apa sih ngemplok itu bahasanya? Menelan. Nah, akhlafa ummihi ing pira-pira pendilik apa mboke jadi apa induknya ma yastaru min waladil baqara wadh. Nah, ini juga tadi dijelaskan tentang onta. Maka selain onta, nah selain onta juga disamakan. Seperti anak sapi atau anak apa? Anak sapi, anak kambing. Nah, itu juga disamakan. Kalau misalkan dia mamah makanan di mulutnya itu. Nah, kemudian nyusu dengan induknya, maka bekas susunya itu habis kena mulutnya anak kambing atau anak sapi itu sama hukumnya tadi, suci. Jadi tempat yang terkena mulutnya anak kambing, anak sapi itu juga dihukumi suci karena disamakan dengan tadi jirrotil ba'ir. Ya, semuanya suci. Ini menurut beliau-beliau ini. Jadi ketika menyusu atau yang lain lah, pokoknya sesuatu yang terkena oleh mulutnya anak kambing atau anak sapi yang biasanya kan mamah apa itu, maka itu dihukumi suci. Maka yang tersentuh oleh mulutnya juga dihukumi suci. Wa qala dawu sapa Ibnu Shalah, Imam Ibnu Shalah. Dawuh ngaten yu'fa dinapura apa amma sanging perkara itasola kang tetemunan bihi kelawan mau apa syai'un suwiji-wiji min afwahis sibyani kang tetep saking pira-pira cangkeme anak-anak cilik, pira-pira anak cilik. Ma'atahaqquqi najasatia sertane nyotone najise afwahis sibyan. Nah ini menurut Ibnu Shalah menjelaskan bahwa juga diampuni atau dimaafkan najis diampuni ketika anak laki-laki anak-anak kecil mulutnya mulut laki-laki anak kecil itu najis misalnya. Karena tadi kemarin dijelaskan kayak kalau biasa sering muntah itu kan anak-anak atau gumoh, nah ini kan kemarin ada penjelasan tentang itu. Kalau bahasa Jawa kan gumoh nggak tahu, pokoknya anak kecil itu kalau sering nyusu itu kan kemudian keluar lagi. Nah, maka kemarin dijelaskan kalau yang keluar itu dari perut maka najis, tapi kalau keluarnya belum sampai perut maka tidak najis. Tapi ada perbedaan pendapat di antara mazhab Syafi'i, di antara ulama mazhab Syafi'i. Kemarin sudah dijelaskan, silakan ditelaah pada kajian sebelumnya. Ini sudah dijelaskan. Nah, ini kata Ibnu Shalah, kalau memang anak kecil mulutnya najis, maka apa yang disentuh oleh mulut anak kecil itu ma'fu, kata beliau. Yu'fa amma tasalla bi syai'un min afwahis sibyan ma tahaqquqi najasatiha. Jelas mulutnya anak kecil itu najis. Tapi meskipun najis, kalau nyentuh kemana-mana itu yang disentuh oleh mulutnya anak kecil itu dihukumi ma'fu. Kenapa? Karena susah menjaganya, termasuk hal yang susah. Karena anak kecil kan nggak tahu, itu maksudnya. Susah menjaganya. Wa al-haqolan madakan sapa ghairuhu liyane Ibnu Shalah. Madakan bihi kelawan bihim kelawan sibyan. Madakan afwahal majanin ing pira-pira anak cangkeme pira-pira wong sing majnun, anak sing edan gendeng. Wa jazamalan masta'akan bihi kelawan ilhaq ilhaqi ghairihim bi afwahil majanin az-Zarkasi sapa Imam Zarkasi. Nah, bukan hanya sekedar itu, kalau Ibnu Shalah kan tadi mengatakan bahwa mulutnya anak kecil yang najis, jelas-jelas najis,
kok menyentuh apa yang disentuh oleh mulutnya anak kecil, maka itu dimakfu. Ini selain Ibnu Solah itu juga menyamakan kasus ini yang dijelaskan oleh Ibnu Solah. Kalau anak kecil itu mulutnya najis, maka dia makfu apa yang disentuh oleh mulutnya anak kecil itu. Maka selain itu, anak-anak yang gila atau orang gila lah, orang gila yang mulutnya najis, kalau tersentuh oleh mulutnya itu, apa yang tersentuh oleh mulutnya itu juga dimakfu. Ini menurut selain Ibnu Solah. Jadi sama itu kalau anak kecil atau orang-orang gila lah misalnya, hukumnya sama. Bahkan itulah yang kemudian tanpa ragu lagi Imam Az-Zarkashi memang seperti itu hukumnya. Jadi dipastikan oleh Imam Az-Zarkashi bahwa anak kecil sama orang gila hukumnya sama. Maksudnya dalam hal najis ini, kalau mulutnya terkena najis kemudian dinyentuh di apalah pokoknya tersentuh oleh mulutnya, ya maka yang tersentuh oleh mulutnya itu adalah makfu. Ini yang dikatakan Ibnu Solah, begitu yang lainnya mengkiaskan dan bahkan dipastikan oleh Imam Az-Zarkashi. Jadi ini harus tapi secara jelas hukum yang kemarin sudah dijelaskan bahwa masalah itu masalah najis itu ada perbedaan pendapat di antara para ulama sebagaimana pada pengajian sebelumnya. Tinggal dicek lagi atau didengarkan, dilihat pada pembahasan ini sebelumnya itu sudah dijelaskan semuanya tentang masalah ini. Ini hanya penjelasan, penegasan tentang ulama-ulama yang mengatakan bahwa itu makfu. Seperti tadi Ibnu Solah, kemudian siapa? Yang dinukil dari Muhyiddin Tobari, ya. Yang dari Ibnu Sobah. Demikian sampai di sini. Insya Allah nanti kita lanjutkan kembali pada pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan bisa dipaham, bermanfaat, barokah, dan kita dibutuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian wallahu a'lam bishawab.